Ini bah, dikelilingi sama bangsa begitu tuh bah. Ratusan bangsa begitu bah. Ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk genderuwo, ada yang berbentuk buta hijau, wewe gombel, semua ada. Ada jerangkong, ada banaspati, macam-macam. Bisa dikatakan sebongnya ngomong 1001 macam bangsa begitu kumpul di sini. Apa ada udang di balik batunya Ajo ini untuk tumbal tahun dijadikan target tumbal tahun depan harus dia. Ceritanya begitu ke situ. Oh, jadi saya paham. Akhirnya saya membaca syahadat palimanan. Asyhadu kupa-kupa, asyhadu kupa-kupa, asyhadu iman taluki, asyhadu iman dasuki. Wah, kayak orang dicekal lagi. Lidahnya sampai menjulur. Wah, udah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di samping Abah telah hadir salah seorang narasumber yang akan menceritakan satu kisah yang beliau selama ini alami. Alhamdulillah beliau sendiri adalah Kang Raden, guru besar Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih telah hadir di studio Mengulas Malam. Sama-sama. Nanti kita akan berbagi tentunya ya pengalaman. Kegiatan apa aja selama ini Kang Raden? Kegiatan saya sehari-hari melayani pasien. Melayani pasien. Ya. Penyakit apa aja nih yang selama ini Kang Raden tangani? Khususnya penyakit yang berhubungan dengan hal-hal gaib, yaitu non-medis. Non-medisnya. Oke, kita tahan dulu ya. Untuk Sobat Mengulas Malam, jangan pernah di-skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya satu kisah ataupun pengalaman mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan undang hadir di studio Mengulas Malam. Kak Raden, bisa cerita di Sobat Mengulas Malam ini kegiatan Kak Raden selama menangani pasien unsur non medis. Non medis ini non medis apa nih sebetulnya? Non medis ini begini, Mbah. Kebanyakan saya ini menangani berbagai macam pasien, yaitu tentang penyakit yang berhubungan dengan gaib atau non medis. Salah satu contohnya yaitu mereka yang kena santet, mereka yang kena tumbal pesugihan. Itu salah satunya begitu. Itu yang kena tumbal pesugihan itu bagaimana sebetulnya penanganannya itu? Penanganannya begini, Mbak. Jadi kebanyakan mereka yang kena tumbal pesugihan, kalau istilah Cirebon itu istilahnya kena gulang-gulang. Kebanyakan begitu. Jadi kebanyakan mereka yang kena sakit, kena pesugihan atau tumbal ini. Jadi mereka yang sudah merasakan makanannya, uangnya ke yang pesugihan ini gitu. Jadi kadang entah dia berhutang begitu, atau entah dia itu bekerja di situnya gitu. Ini pengalaman juga, ini barusan beberapa bulan yang lalu.
beberapa bulan yang lalu. Jadi kita sebut aja ini pasiennya ini, boleh kita sebutkan namanya, Bagus? Disamarkan saja. Tapi disamarkan untuk menjaga saja. privasi. Oke, siap. Nah, ini pasien saya ada yang namanya Mas Ajo. Dari Cirebon Timur. Dari Cirebon Timur. Jadi dia ini setiap hari, setiap malam dia itu kalau mau tidur itu dia ada gulang-gulang. Istilah gulang-gulang itu genderuwo, kayak macam genderuwo itu di atas hubungan. Itu dia nganut tambang gitu di dari atas itu. Langsung dia nyampe ke lehernya si Mas Ajonya ini, terus ditarik gitu. Oh, langsung gitu. Dan itu dia itu merasakan dan tahu bah gitu. Jadi yang anu gulang-gulang gitu. Nah, terkadang kalau dia lagi duduk atau apa langsung dicekak begitu. Jadi dianya bukan dicekak itu hanya ilusi atau perasaannya, enggak. Jadi si dia ini bah langsung tahu gitu. Jadi kalau yang lainnya si anak istrinya apa itu nggak ada yang tahu, hanya dia yang tahu gitu. Ceritanya gitu, Pak. Jadi langsung interaksi. Langsung interaksi. Nah, pada saat itu terus keluarganya datang ke Padepokan, meminta tolong kepada saya untuk mengikhtiari bagaimana untuk mengobati Mas Ajo ini. Nah, ini karena sudah berlaku sampai 1 tahun dia kesiksa. Dia ke sawah. Bangsa begitunya nunggu di sawah. Dia kemanapun itu nunggu di sana. Si bangsa begitu tuh, bah. Nah, akhirnya saya dipanggil ke rumahnya, ke sana. Tadinya kan saya dapat obrolan dari si keluarganya aja. Bagaimana saya bilang kondisi si pasien ini, terus keluhannya apa. Si keluarganya menceritakan kalau si Ajo ini begini. Nah, akhirnya saya terawang dengan peninggal batin saya. Wah, kalau begini saya bilang saya nggak bisa ngobatin dari sini, tapi saya harus langsung ketemu dengan si Ajonya ini. Akhirnya singkat cerita saya dijemput, bah. Saya ke sana, bah. Pokoknya ke wilayah Cirebon Timur. Nyampe di sana, bah. Itu barusan saya turun dari mobil. Itu belum nyampe, barusan nyampe di depan rumah. Itu, bah, melalui peninggal batin saya, bah. Yang namanya rumah si Ajo ini, bah. Ini, bah, dikelilingi sama bangsa begitu tuh, bah. Ratusan bangsa begitu, bah. Ada yang berbentuk pocong, ada yang berbentuk genderuwo, ada yang berbentuk buta hijau, wewe gombel, semua ada. Ada jerangkong, ada banaspati, macam-macam. Bisa dikatakan sebelumnya ngomong 1001 macam bangsa begitu kumpul di sini. Nah, mereka bah berusaha untuk mencegah saya supaya jangan sampai saya ini masuk. Jangan sampai saya ini masuk ke dalam untuk mengobati si Ajo ini. Akhirnya pada saat itu saya melangkah pun sangat berat sekali. Berat sekali. Sampai kayak dibebani beban 5 ton atau 10 ton. Sangat berat sekali itu. Mau masuk ke rumahnya juga. Sampai akhirnya kita paksakan dengan kita membaca mantra-mantra gitu. Alhamdulillah. Begitu saya masuk. Nah, ini si Ajo ini lidahnya lagi menjulur, Bang. Pemirsa, si lidahnya si Ajo ini sampai segini. Kita kalau melet paling segini. Iya, betul. Ini sampai segini, Bang. Ya Allah, sampai saya melihat nggak tega.
Ya coba bayangin. Kita melihat lidah sampai menjulurnya sampai ke perut. Jadi rupanya pas kita lihat itu lagi dicekak, Bang. Lagi dicekak, Bang. Lagi dicekak. Oh, gitu kita. Wah, langsung aja. Saya baca mantra. Langsung saya hajar gitu. Wah. Ya akhirnya kita gulat, Bang. Kita berkelahi. Dengan bangsa begitu sampai kedebak-kedebukan kita gitu di situ. Ya barangkali kalau orang lain kan nggak ada yang tahu. Cuma kita kedebak begitu. Akhirnya Aju kita selamatkan. Nah setelah itu mereka itu bilang ke saya bangsa begitu. Hei, kamu jangan campur urusan kami. Ini adalah urusan kami, kata dia begitu. Dan saya pun tidak kalah lagi. Dan ini adalah anak cucu kami yang harus kami selamatkan, saya bilang. Kenapa kalian begini kan anak cucu saya bilang begitu, Bang. Kemudian akhirnya ada yang kode tinggi. Itu bisa dikatakan kayak raksasa, kayak macam buta hijau. Bukan genderuwo, itu buta hijau, Bang. Dia bilang, kamu sebaiknya jangan turut campur dengan urusan ini. Ini adalah urusan kami dengan si Ajo ini. Iya, saya bilang, saya tidak akan turut campur. Saya bilang begitu. Kalau saya sudah tahu duduk permasalahannya apa. Dan saya tidak tega melihat anak cucu saya begini. Itu saya dialog interaktif gitu ya dengan bangsa begitu. Dan saya pengen tahu, saya bilang, apa kesalahan Ajo ini sehingga kalian sampai ratusan iblis, ratusan setan bangsa jin kamu ini datang ke sini. Akhirnya dia ngomong. Dia ini, si Ajo ini, kata dia, ini nungguin rumah juga. Harta kami, begitu, Bah. Loh, oh harta kalian? Bisanya harta kalian? Tanyakan sendiri kepada Ajonya. Ya sudah, sekarang begini saya bilang. Kalian pulang semua dulu. Akhirnya, alhamdulillah, mereka oleh komandannya ini gitu loh, Bah. Ayo kita bubar, pulang. Saya tanya, kalian pulangnya kemana? Saya pulang ke Gunung Kawi. Jelas sekali. Saya dengan pasukan saya ini, saya pulang ke Gunung Kawi. Pulang semua. Setelah pulang semua dan si Ajo ini sadar, kemudian saya tanya, Kang Ajo, saya bilang, sebetulnya ada permasalahan apa sehingga Kang Ajo ini diserang oleh bangsa begini, bukan satu dua, ratusan sampai ke sini. Saya tanya dulu, Mas Ajo sebetulnya kerja di mana? Saya kerja di toko material, kata dia. Tapi yang punya mata sipit, kata dia. Nah, saya kerja di situ, kata si Ajo. Dan saya sangat disayang sekali sama majikan saya ini. Apapun yang saya minta, bahkan sesuatu yang tidak saya minta pun, sama majikan saya ini diberikan, dikasih. Salah satu contohnya, Jo, kamu sudah punya anak berapa, Jo? Ya udah punya anak, Bos. Kamu rumah udah punya belum? Belum, Bos. Orang saya kerja serabutan kayak begini. Kuli begini paling sehari berapa, Bos? Sehari 70, 80. Ya udah kalau begitu, kamu ada pandangan tanah di mana? Di situ. Udah, tawar berapa? Dibeliin tanah itu. Nah, setelah tanahnya dibeli, udah, Jo,
Bangun remaja. Aduh bos, saya nggak punya duit bos, kata si Ajo ini. Udah tenang, saya bangunkan. Dan akhirnya dibangunkan. Si rumah ini sampai jadi. Sampai 100% rumah itu jadi. Bukan abangan, tapi udah jadi, udah di apa di segala hal. Di granit, bukan di keramik. Granit apa gitu. Malah justru kata tetangga-tetangga di situnya juga. Si Ajo ini baru berapa bulan kerja di material begitu. Udah punya rumah mewah apa. Apa jangan-jangan si Ajo ini ngandut pesugihan. Sampai kata si tetangganya saking gak percayanya. Padahal si rumah itu dikasih sama si majikannya. Nggak taunya barangkali si majikan ini baik kepada si Ajo ini ada udang di balik batu. Apa ada udang di balik batunya? Ajo ini untuk tumbal tahun depan, dijadikan target tumbal tahun depan harus dia. Ceritanya begitu ke situ. Oh, jadi saya paham. Akhirnya setelah itu saya tahu begitu. Oh, jadi begitu. Pada waktu itu Mas Ajo sudah dalam keadaan sadar, sudah bisa ngobrol dengan keluarga apa gitu. Akhirnya pada waktu itu kita pulang dulu. Saya pulang dulu. Kemudian selang besoknya saya ditelepon lagi sama keluarganya. Kang Raden tolong, Kang Raden tolong. Ada apa sih bilang? Ini Mas Ajo. Wah, kayak orang dicekal lagi. Lidahnya sampai menjulur. Wah, udah pokoknya. Gimana Kang Raden tolong ke sini? Akhirnya saya ke sana. Ke tempat Ajo lagi. Di situ yang namanya si buta ijunya itu bawa rantai segede-gede gini tuh si badannya Ajo itu udah digulung sama rantai tuh mau dibopong begitu. Akhirnya juri tanding perang dengan saya itu. Wah, udah perang. Dan artian perang secara batin kan gitu. Sampai saya juga ke keluarga yang ada di situ. Tolong saya bilang kalau saya kan perangnya kan dalam keadaan meraga sukma. Meraga sukma, jadi kita hanya sesila, kita bersemedi. Sukma kita lolos. Akhirnya kita perang dengan bangsa begitu. Dan saya juga titip pesan kepada keluarga yang ada di situ. Tolong saya bilang, walaupun saya entah keluar darah atau bagaimana, sebelum saya siuman sendiri, sebelum saya sadar sendiri, jangan ada yang membangunkan saya atau bagaimana. Karena saya terus terang aja, saya sedang meraga sukma. Akhirnya saya tarung dengan bangsa begitu. Saya mengeluarkan kekuatan. Karena saya sudah merasa kesesek juga Saya sendirian gitu ya. Mereka ratusan. Saya dengan berbagai macam hijab, berbagai macam amalan doa. Yang namanya doa kulhu geni, kulhu sungsang, tolak bala dan lain sebagainya. Sudah kita baca semua. Ayat kursi apapun sudah kita baca semua. Malam mereka tambah ketawa. Ayo, keluarkan semua ilmu kalian. Kamu baca ayat kursi, saya pun bisa. Itu sampai begitu, Gilang. Kata si dedemit. Kata si golongan dedemit, kalau gulang-gulang itu. Kamu baca Yasin? Saya lebih hafal baca Yasin. Kata dia gitu. Keluarkan semua ilmu-ilmu yang kamu miliki. Sampai begitu. Nah, akhirnya pada saat itu, saya bilang kalau ini saya teruskan dan saya tidak tidak mengeluarkan jurus atau ajian pamungkas saya, ini saya bisa celaka. Jadi akhirnya kebetulan saya juga menganut ilmu kejawen. Saya membaca syahadat Palimanan.
Sadat Palimanan ini kegunaannya yaitu untuk memanggil daripada Rama Ki Ageng Tepak. Rama Ki Ageng Tepak Ki Gede Palimanan. Kalau Ki Gede Palimanan itu kan itu rajanya gulang-gulang, rajanya buta hijau, itu Ki Gede Palimanan itu. Kebetulan saya juga ada titisan dari situ. Saya baca Sadat Palimanan karena pada waktu sejak dari kecil juga begitu kata Rama tuh, Rama Ageng Tepak tuh. Cung, kalau kamu butuh bantuan, kalau sudah kesesek, kepepet gitu, kamu baca Sadat Palimanan. Kejek bumi 3 kali, sambat Rama. Dan Rama insya Allah datang untuk membantu. Akhirnya saya membaca Sadat Palimanan. Ashadu kupa-kupa, ashadu kupa-kupa, ashadu iman taluki, ashadu iman dasuki. Gulang-gulang serduk cung kepadan sari, ashadu. Saya kejok bumi 3 kali. Akhirnya Rama Ageng Tepak datang. Datang saya. Sosok Rama Ageng itu jadi menyerupai kayak raksasa begitu. Wah, langsung itu. Tanpa juru tanding, tanpa apa kita lagi berkelahi. Mereka akhirnya pada ampun, ampun, ampun gitu. Jadi ya begitu. Kalau kita di saat kesesek, kepepet gitu loh, terdesak, ya itu baru kita keluarkan. Itu Haji Pamungkas. Haji Pamungkas itu. Begitu Pak. Jadi alhamdulillah pada saat itu langsung mereka pada kabur kembali ke Gunung Kawi. Itu jelas itu. Saya dari Gunung Kawi apa? Dan saya langsung ke sana. Saya langsung ke sana. Kalau golongan mereka yang pada datang ini kan suruhan itu. Nah, kita langsung ke sana, diantar sama Rama Tepak ini ke kerajaannya ke sana. Soalnya Rama Tepak bilang gitu sih. Ayo sekarang juga saya ingin ketemu sama raja kalian. Kita ke sana langsung ke Gunung Kawi gitu, ke kerajaannya. Ya golongan mereka ya udah pada takluk kan begitu. Ya malah ngawal kita ke sana. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol, sudah ngobrol apa gitu. Jadi kita cari solusi. Ini solusinya gimana? Yang sekiranya si Ajo ini ya sembuh. Jangan kalian ganggu lagi. Kan begitu. Permintaannya apa gitu? Permintaannya gila, Pak. Ya sudah kalau begitu. Itu rumah itu kan milik saya. Kata si Raja Dedemit ini yang di Gunung Kawi. Rumah itu hartanya saya. Bongkar. Gila gak? Bongkar rumah itu. Nah, waduh saya bilang dalam hati saya, ini apakah ada solusi lain? Kalau ini dibongkar memang si Ajo ini sembuh, tapi tidak punya rumah. Iya. Anak keluarganya gimana? Nah, ya sudah saya bilang kalau begitu akan saya sampaikan kepada yang bersangkutannya. Tapi saya minta untuk solusi yang lain barangkali ada. Akhirnya pada waktu itu saya kembali ke raga saya. Rama Tepak juga pulang. Saya kembali sukma saya ke raga saya. Begitu saya sadar, saya ngobrol sama Ajo, sama anak istrinya, sama orang tuanya, sama keluarganya. Itu pada waktu itu saya itu sampai keluar darah semua. Dari hidung, dari telinga. Sampai dari mulut. Sampai dari mulut. Keluar darah semua. Saya bilang, ini tadi saya bilang saya sampai ke sana. Sampai ke Gunung Kawi. Dan bapak ibu semuanya keluarganya Mas Ajo. Ini saya buka belak-belakan aja. Kalau tadi kita kan hanya berbicara empat mata dengan Mas Ajo. Barangkali Mas Ajo ini malu untuk mengungkapkan. Jadi ternyata Pak, Bu dan semuanya keluarganya kumpulkan. Mas Ajo saya tanya, ini benar kan rumah ini hasil daripada pemberian majikan Mas Ajo. Majikan yang punya material itu. Betul Bang Ramden. Malah saya 5 rupiah pun saya cukup. Gak ada uang saya untuk kami ini. Semua dibangunkan. Semua.
Sampai biaya tukang dan lain sebagainya. Sampai makanya udah pokoknya bersih 100% dari majikannya. Jadi sepertinya begitu saya bilang Mas Ajo. Majikan Mas Ajo ini ada udang di balik batu. Baik ke Mas Ajo ini ada baunya. Mas Ajo ini ditargetkan untuk jadi tumbal di tahun ini. Jadi gimana jangan Raden solusinya? Tadi saya ke sana. Ngerage Sukma itu saya bilang. Langsung saya ke kerajaannya, ke Gunung Kawi. Ini meminta kalau Mas Ajo pengen sembuh. Mas Ajo jangan tinggal di rumah ini dan rumah ini dihancurkan, dirobohkan. Dia nggak ikhlas nggak ridho. Dia bilangnya ini rumah saya, ini harta saya kata golongan mereka. Nah itu gimana saya bilang. Tapi memang saya juga masih negosiasi nih saya bilang gitu. Saya masih minta solusi. Ya. Yang sekiranya jangan sampai Mas Ajo sembuh tapi nggak punya rumah. Betul. Kan begitu. Nah, tapi keluarganya sih padahal udah sepakat. Ya udah nggak apa-apa daripada hilang nyawa. Anak masih kecil-kecil begitu ya sampai sama anak istrinya juga begitu. Daripada suami saya gini, kata anak-anaknya daripada papa saya meninggalnya dalam keadaan begini apa. Udah nggak apa-apa, kita nggak punya rumah bagus, tinggal di gubuk juga nggak apa-apa. Yang penting kita ini tentrem, adem ayem apa. Gimana Mas Ajo? Ya nggak apa-apa, sampai Mas Ajonya juga begitu. Cuman saya ini kan apa sih kasihan juga. Ya. Nah ya udah kalau begitu saya bilang ya nanti kita cari solusi lagi. Barangkali saya bilang bisa masih negosiasinya. Entah bagaimana gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya permisi pulang dulu lah. Ya. Saya permisi pulang dulu. Nah itu pengobatan yang kedua itu. Nah begitu selang 3 harian. Waktu kemarin kan cuma 1 hari selang. Selang 3 harian. Saya ditelepon lagi bah. Sama keluarga Pak Ajo ini. Tengah malam lagi diteleponnya. Untungnya saya lagi ada di rumah dan HP dalam keadaan on. Tolong Kang. Gimana? Ini kayak kemarin lagi Kang. Kata si Ajonya itu ya. Buta hijaunya bawa rantai segede rantai kapal ya. Nanti saya lagi gitu. Nah terus di pojok-pojok rumah semuanya. Satu rumah itu dikelilingin. Bangsa begitu lagi pada datang lagi. Tolong Kang. Akhirnya kita tengah malam langsung ke sana. Itu pada waktu itu karena mereka sudah tahu saya langsung dilepas. Pada waktu itu tuh. Iketan rantai ke itu langsung dilepas. Wah, Mas Ajo langsung nanggrep saya. Tolong Kang, ampun Kang. Saya takut banget Kang, tolong Kang. Udah tenang saya bilang. Tenang. Nah akhirnya udah saya tidak butuh sama kalian semua. Dalam Raga Sukma sayanya. Ayo antar saya lagi ke sana. Ke Gunung Kawi lagi saya itu. Ke Gunung Kawi lagi. Nah ini saya siap. Saya berbicara begini untuk dipertanggungjawabkan. Kalau ini adalah memang benar-benar kalau setan Gunung Kawi. Kalau barangkali ada yang nggak terima, yang Gunung Kawi begitu, saya siap bertanggung jawab. Karena saya adalah pelakunya, kan gitu. Nah akhirnya kita ke sana. Kita ngadep lagi ke rajanya. Rajanya bilang, ya kan saya udah bilang. Kalau si Ajo pengen selamat. Silakan tinggalkan rumah itu. Bongkar rumah itu. Karena rumah itu adalah harta kami. Kata si Raja. Nah, ya akan tetapi saya bilang saya akan minta solusi. Walau bagaimanapun dia ini gak tahu kalau ini adalah harta kalian. Dia ini kerja biasa ke majikannya. Dan majikannya memberikan rumah juga. Dia gak tahu kalau dia akan ditargetkan untuk tumbal sampean saya bilang. Nah, akhirnya ada solusi. Ada solusi gitu. Ya sudah. Kalau begitu, si cat rumah itu harus diganti. Karena permintaan dia di sana. Kita sampaikan cat rumah harus diganti. Nah terus pojok-pojok rumahnya tanemin
pohon bambu kuning sama beringin putih. Kata dia di sana. Gitu. Jadi pertanda bahwa ini walaupun ini ada harta kami, kata gaul mereka, tapi kami pun tidak akan mengganggu. Dan ini pun karena kami takut kepada orang tua Anda, kata dia. Dia ke Ki Ageng Tepak itu ke rumah saya. Akhirnya saya balik lagi ke Raga saya setelah Raga Sukma. Saya bilang terus ke keluarga mereka, udah gini, ini cat harus diganti, saya bilang. Itu minta diganti, kata saya di sana. Lucu jadi permintaannya. Nah terus nanti di pojok-pojoknya sebuah di sana itu minta ditanemin bambu kuning sama beringin putih. Beringin putih ya. Jadi akhirnya langsung kita belilah di tukang kembangan kan banyak. Iya. Langsung. Malah bukan hanya di pojok, pas di samping-samping kamar. Ya udah pokoknya satu rumah ini dikelilingi penuh itu aja jadinya. Tuh gitu. Nah, terus Fungsinya untuk pemageran berarti. untuk pemageran. Gitu. Tapi sebelum ditanam itu kan ada mantra ritual. Ya betul ada gitu. Nah terus di atas ininya, di atas hubungannya minta minta dikasih tumbal begini apa, ya udah kita ini. Dan alhamdulillah sekarang nggak kumat-kumat lagi. Nggak kumat-kumat Dan rumahnya pun masih tetap masih ya? di situ, masih di situ. Buktinya sampai 1 tahun ini ya dia itu kan kalau setiap bulan juga kan ikut tawasulan di padepokan kita. Saya juga tanyakan ke dia juga, gimana Kang, saya bilang itu golongan tetewitnya masih pada datang enggak? Alhamdulillah enggak. Gitu bah. Alhamdulillah ya. Gitu. Itu ada imbasnya enggak? Katakanlah ke si pelaku tadi. Dia kan sebagai calon korban. Ada imbasnya, Bang. Imbasnya akhirnya itu anaknya yang meninggal. Si pelaku pesugihan ini anaknya yang meninggal. Naik motor kalau tabrakan. Jadi ya sebetulnya ya dengan waktu yang sudah ditentukan sih. Pada saat itu tuh ya sebetulnya yang sudah ditentukan, ditargetkannya kan si Ajo. Nah berhubung si Ajo pasti lalahnya ketemu dengan kita, dapat ikhtiar, dapat sawabiyah, kan begitu. Akhirnya ya otomatis kalau di sana kan mau tidak mau saya harus ngambil tumbal, ya udah waktunya gitu. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Begitu ceritanya, Mbah. Ini menarik juga nih, Kang Raden ya. Nah ini selain katakanlah menangani pemutusan perihal pesugihan, ya, apakah pernah nanganin perihal orang yang kena santet, misalkan kena guna-guna? Kebetulan pada waktu itu kondisi atau stamina saya lagi tidak fit, kurang fit. Cuman didorong oleh rasa tanggung jawab saya gitu ya. Pasien sudah datang, kita lihat keadaannya begitu. Nah akhirnya masa melihat pasien yang sudah katakanlah sangat parah dan memprihatinkan, kok kita tolak kan begitu. Jadi akhirnya dalam keadaan tidak fit, waktu itu saya paksakan. Wah langsung sesaknya minta ampun, apa sampai nggak bisa napas. Sampai ya Allah, sampai kita muntah darah itu kayak darah kental itu. Wah langsung ada yang ngebisikin khodam saya gitu, jangan diterusin tuh, jangan. Nanti kalau diterusin ini bahaya kamu yang ini. Akhirnya saya stop dulu, saya minta waktu 1 hari, saya bilang. Jadi akhirnya si pasien ini pulang dan oke lah nanti kita ke sana, saya bilang gitu. Ceritanya gitu. Kang Raden, ini di mengulas malam juga para netizen juga nih penasaran. Perihal usaha Kang Raden. Iya. Udah dagang, terkadang ada persaingan, dagang segala macam. Mungkin dari sobat mengulas malam juga ada yang bertanya nanti ke Pak Raden, ini bagaimana nih untuk pengelarisan, bagaimana ke situ? Gimana? Nah, ini sebelum kita melangkah kepada pengelarisan, Mbak ya, saya ulas dulu. Saya ulas dulu tentang masalah tentang masalah dagang. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dagangan kita ya bagaimana lah supaya pembeli ini tertarik atau bagaimana. Misalnya jualan masakannya, bumbu ya yang sekiranya enak dan lain sebagainya. Terkadang
sampai nggak lakunya, sampai hancurnya gitu. Jadi begini bah, santet ini bah ya, santet ini bah, kita berbicara masalah santet dan gaib. Bukan hanya untuk sekedar mematikan atau membuat seseorang sakit. Gitu. Santet pun untuk menyantet usaha banyak sekali bah. Salah satu contohnya di 2023 ini, 3 bulan yang lalu lah pokoknya tepatnya. 3 bulan yang lalu bah. Ada ceritanya pedagang masakan. Pedagang empal gentong nih. Tapi nggak saya buka siapa-siapa. Iya. Ini empal gentong ini tadinya laris sekali. Tapi kemudian kesininya. Dan akhirnya ceritanya datang ke padepokan saya gitu. Dia mengeluarkan unek-unek isi hatinya. Curhatlah gitu. Aduh Kang Raden, masa sehari saya ngelayanin cuma 1 mangkok. Bayangin Mbak. Pemirsa bayangin. 1 hari dia jualan cuma ngelayanin 1 mangkok. Padahal tadinya begitu dia jam 9 pagi buka, itu kadang barusan habis zuhur aja udah habis lah pokoknya. Ya bisa dikatakan ratusan mangkok. Tapi kok ini dari jam 9 pagi sampai sore kadang sampai malam. Itu cuma 1 mangkok melayani. Nah bahkan ini kata dianya. Bahkan langgan-langgan saya gitu kata dianya. Mobil tuh udah ini. Udah apa sih? Udah berhenti. Udah berhenti di depan warung saya. Cuman hanya celingak gitu aja. Bah, jalan lagi. Banyak motor gitu. Kan dia kan tahu, oh itu langgan saya gitu. Banyak motor berhenti gitu. Nah itu golongan langgan saya gitu. Ya patut tilang gitu aja. Jalan lagi. Selama beberapa bulan itu. Nah gitu. Nah jadi sepertinya para pelanggan ini ditutupin matanya. Mengira kalau si warung ini tutup. Ya misalnya kita mau makan di situ warungnya tutup. Emang mau dipaksakan kita gedor. Kan nggak mungkin. Jalan lagi. Dia cerita ke saya begitu. Jadi tolonglah Kang Raden. Lihatin. Barangkali ada yang mengganggu ya tolong disingkirkan. Apa? Nah, akhirnya coba lihat saya bilang ada foto itunya enggak? Ada foto warungnya enggak? Ada ya. Nih. Terus begitu kita masuk untuk meditasi, kita lihat. Masya Allah, pantas saja. Jadi sesuai dengan peninggal batin saya. Jadi ada yang naburin tanah kuburan, Mbak. Yang namanya tanah kuburan, tanah. Ya nyampur dengan itu kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Walaupun udah disapuin atau gimana, misalnya si orang ini pura-pura beli juga kan nggak ini. Gitu. Nah, begitu kita lihat lagi dari si isi tanah kuburan ini jejer Mbak, pocong semua Mbak. Pocong semua. Ada kuntilanak apa udah pokoknya. Jadi bahkan yang saya lihat juga begitu ada mobil parkir di situ langganan apa, mereka menutup matanya. Si golongan bangsa halus itunya tuh nutup matanya. Jadi tidak melihat bahwa si warung ini buka. Semacam ada tabir gitu. Betul. Sekat, ya. Ada sekat begitu. Jadi begini, akhirnya saya ke warung empal gentong tersebut. Kemudian saya bersihkan lewat batin, lewat kekuatan batin saya dengan media tentunya
dengan garam yang sudah kita bacakan Garam mantra-mantra asma itu ya. yang sudah kita kasih asma dan raja-raja gitu-gitu. Dan kemudian kita kasih bacaan tolak bala dan gitu, dan akhirnya kita bersihkan, terutama yang pada waktu kemarin kita lihat itu ada tanah kuburan. Nah itu kan begitu kita lihat itu ya secara batin bisa antara tanah biasa dengan yang tanah pasangan itu ya kita ambilin semua. Bisa. Dan alhamdulillah sekarang ini embal gentongnya sudah berjalan, sudah Jalan laris lagi, lagi. Pak. Alhamdulillah gitu. Iya. Alhamdulillah. Wasilah dari Kang Raden, hajat semua dari Allah Semua Subhanahu dari wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Untuk sobat Mulas Malam, karena waktu, nanti kita akan lanjut video selanjutnya dari Kang Raden. Sebelum kita closing, Kang Raden, ada pesan-pesan untuk sobat Mengulas Malam. Silakan. Pesan saya begini kepada para saudara sekalian, khususnya pemirsa Mengulas Malam, bahwa saja kita jangan pernah main-main dengan hal-hal gaib begitu. Kita berusaha sesuai dengan jalur saja, sesuai dengan syariat Islam saja. Kita diwajibkan berikhtiar, diwajibkan untuk berikhtiar, akan tetapi jangan sampai melenceng kepada hal-hal gaib, terutama yang musyrik. Dan kita pun jangan pernah lah istilahnya berbuat tidak baik kepada orang lain, karena kesemuanya itu akan terpulang kepada diri kita masing-masing. Karena yang namanya hukum karma itu kapanpun itu sudah pasti akan kembali kepada kita. Jadi kepada sahabat Mengulas Malam, mari kita jaga keimanan kita. Mari jaga keimanan kita agar kita senantiasa terjaga dari hal-hal rayuan setan yang terkutuk ini. Barangkali hanya itu. Iya. Terima kasih Kang Raden sekali lagi hadir di studio Mengulas Malam. Insya Allah ada guna manfaat bagi sobat Mengulas Malam. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.